lagi bersama Side by Side Podcast MotoGP War bersama Yuda Brajamusti dan juga Andi Istiono. Yono ngapain ya? Enggak, kalau gua kagak. Masih di kantor dan juga studio Stand Up Indo di Betul. Jalan Kemang. Gisan. Iya. Pinter dah gua. Iya, Bisa gua tektokan OVJ mah bisa tektokan sama krunya tapi. Iya. Jadi di episode kali ini kita mengulang pembahasan yang kita nggak jadi tayang kemarin gara-gara mic-nya lupa kecolok. Kita bikin isinya suara angin doang. emang dongo. Enggak lagi-lagi kita tag di sono dah. Iya, pokoknya dah. Kemarin kita di mana ya? Di Rawamangun, Enggak usah disebut nama Quiznos-nya, enggak usah ya. Enggak usah disebut kalau itu kita tag di Quiznos. Iya, enggak usah. Yang enak juga sama yang punya kan, orang kita aja enggak disponsorin. Ya karena memang itu gitu. kan salah kita juga, mic-nya yang enggak kecolok, bukan salah Quiznos. Bukan salah gua. Hah, kok salah lu? Kita? Hah? Lu bilang tadi kan salah kita juga. Enak aja. Salah lu. Bukan salah gua. Ya kan salah gua. Yang nyolok siapa? Iya yang. Tapi masa lu nggak ini sih? Nggak mau disalahin. Enak aja nggak mau gua. Ya udah salah gua. Jadi bukan salah Quiznos kan? Bukan. Jadi ya udah kita nggak usah sebut Quiznos. Iya nggak usah. Nah. Ya jadi hari ini kita mau mengulang pembahasan yang kemarin tidak jadi tayang. Yaitu kita akan membahas soal Aprilia Manganang. Iya, karena dia sekarang udah menjadi Aprilio. Iya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Oh bukan? Ya bukan. Jadi kita mau membahas yang kemarin yang gosip-gosip sedang ramai di kancah per MotoGP-an apa? Tadi lu bawa tales kan? Bukan tales. Apaan sih? Brownies. Oh brownies. Oh lu bawa Ayu Ting Ting sama Ipan Gunawan kemarin. Iya bener. Ruben Onsu juga gitu. Jadi hari ini kita mau membahas gosip yang kemarin sempat ramai di kancah teman-teman yang penyuka dan pecinta MotoGP, yaitu masalah soal Aprilia. Aprilia ini sebenarnya tim pabrikan atau tim satelit sih? Itu masih banyak yang nanya. Masih banyak yang memperdebatkan. Iya. Karena ternyata itu sebenarnya ini tuh apa ya? Ini tuh pembahasan yang udah lama dibahas sih. Iya. Maksudnya udah. Tapi pertanyaannya berulang lagi tahun ini. Ya, karena Alex Espargaro itu lagi oke-okenya nih. Iya. Dan juga Aprilia tuh perubahan motornya juga lagi dahsyat banget nih. Udah nggak ada kan tapi acaranya. Ya Allah. Iya, jadi maksudnya kita ngelihat Aprilia dengan perombakan yang begitu besar di musim ini tuh malah jadi pertanyaan, masih banyak yang nanya, ya kenapa Aprilia masuknya di tim satelit? Gitu. Betul. Harusnya kan pabrikan gitu. Ya. Ya itu dia. Pada mikirnya gitu, ya, pada mikirnya. Makanya karena itu dia akhirnya dipertanyakan. Betul, karena di MotoGP masa Aprilia tim satelit, lah tim pabrikannya Aprilia masa nggak ada? Iya. Aprilia tuh nurunin satu tim, tapi masa yang lu turunin tim satelit sih? Nah itu dia. Maksudnya kan di luar ini ya, di luar hujan. Di luar gua gampar lu ya, di luar kebiasaan normal pabrikan biasanya gitu. Otakku udah mulai kosong nih. Maksudnya biasanya kalau tim MotoGP kan kalau nurunin tim itu tim pabrikan dulu. Ya. Kalau dia butuh pengembangan, dia butuh poin lagi atau butuh melebarkan sayap, baru dia ngasih motor untuk ke tim satelit. Ya. Ini Aprilia kagak ada tim pabrikannya, tiba-tiba langsung ngasih motor ke tim satelit gitu. Betul. Maksudnya kan secara ini. Jadi yang dipermasalahkan adalah secara koordinasinya tim satelit dengan tim pabrikan. Kalau tim pabrikan misalnya motornya ada masalah, ya langsung pabrikan yang ngerjain. Betul. Kalau tim satelit kan dia harus ngadu dulu ke pabrik, pabriknya belum tentu okein. Kalau misalnya lu ada masukan apa-apa, ada kurang ini kurang itu. Iya. Ya masalahnya pabrik punya budget apa enggak, mau diiyain apa enggak nih masukannya kan gitu. Maksudnya secara koordinasi. Jadi lu ngomong dong, masa iya doang. Lagi panjang banget, kagak ada berhentinya. Makanya gue ho-ohin aja. Iya. Oh iya benar. Itu begini. Enggak, bukan. Kayak Jack Miller kemarin. Enggak usah. Aduh anjing, udah tau gue lagi lemes di body badan gue. Nah itu dia. Maksudnya kenapa?
Aprilia punya tim kok nggak ada pabrikannya, cuma satelit doangan iya, gitu. itu dia. Itu beda sama Suzuki. Ya. Suzuki aja satu doang, walaupun satu tapi pabrikan. Gitu. Jadi ini kenapa Aprilia cuma satu tapi malah satelit? Oke. Gitu. Berarti menurut data yang ada, menurut berita yang apa sih namanya yang digoyang iya. Menurut berita yang digoyang jadi Aprilia ini memang pure menurunkan tim satelit melalui Gresini Racing Team. Betul, ya kan? Itu dia. Yang disponsori oleh Indonesian Racing. Ya betul sekali. Bagus ya. Racing. Betul. Ya, bagus. tapi ya berarti memang udah fix kalau ini adalah tim satelit, bukan tim pabrikannya Aprilia gitu kan. Ya. Menurut lu kenapa mereka itu mereka tidak menurunkan tim pabrikan, malah memilih untuk ngasih motor ke tim satelit? Aprilia itu kan sempat vakum di MotoGP kan? Iya, betul. Tuh, terus akhirnya mereka comeback lagi. Tuh, ketika mereka comeback, budgetnya itu menurut info yang gue sempat baca ya, budgetnya itu belum mencukupi kayak Yamaha, Honda gitu, nggak kayak pabrikan yang belum pernah vakum gitu. Akhirnya pabrikan-pabrikan yang lebih besar lah. Iya, maksudnya kayak misalnya lebih settle. Honda, Yamaha itu kan belum pernah vakum. Ya. Mereka jalan terus gitu. Yes. Suzuki sempat. hilang. Kawasaki sempat main, terus sekarang udah nggak ada lagi gitu. Nah, Aprilia kan sempat main juga, terus akhirnya vakum, terus akhirnya kembali lagi gitu. Nah, ketika kembali budgetnya itu belum mencukupi untuk cover semuanya gitu. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Gresini Racing gitu untuk mengelola tim Aprilia ini gitu. Tapi ya apa ya? Ya akhirnya bukan tim pabrikan gitu. Aprilia Karena tidak turun secara langsung gitu. Iya, nggak turun secara langsung gitu. Karena memang masalah budget ini kan sempat diomongin juga sama Kawasaki kan. Betul. Kawasaki aja akhirnya nggak mau nurun bikin tim lagi di MotoGP karena memang budgetnya gila-gilaan, terlalu gede. Ya, MotoGP memang budgetnya gede banget gitu. Karena motornya prototype, memang bukan motor yang dipakai sehari-hari, bukan motor yang ada dijual di pasaran. Karena pengeluaran dari tim itu untuk MotoGP kan bukan cuma sekedar produksinya. Betul. Motor MotoGP itu budget paling mahal itu ada di riset. Betul. Nah, itu dia. Gila gitu. Sama kayak misalkan gini sebenarnya. iPhone itu kan memang tiba-tiba lo ngomongin iPhone. Contoh aja, gitu. Okay. iPhone itu memang risetnya mahal gitu. Tapi emang karena berkelas dia bisa ngasih harga yang mahal. Xiaomi mungkin ada yang murah gitu, tapi risetnya mahal. Gitu. Semua itu yang berhubungan dengan riset itu mahal. Makanya MotoGP itu di tiap musimnya itu kan mereka selalu lu ngasih contoh tetap nggak masuk dah gua. Nggak masuk ya. Maksudnya iya. biar orang paham tapi intinya bahwa riset itu mahal. Riset itu mahal gitu. Makanya Kawasaki dia kan udah menguasai Superbike. Yes. Gitu. Selama beberapa musim berturut-turut. Betul, si Jonathan Rea. Ya. Mereka mungkin udah ngerasa udah gue main di Superbike aja deh. Ya, karena memang ininya lagi nilai plusnya adalah Kawasaki yang memang produk yang paling dicarinya ya produk ZX-nya kan, produk sehari-hari, gitu. produk pasarannya gitu. Jadi ya udah dia naruh di Superbike main juara mulu, jadinya produk pasarannya juga makin laku gitu di ZX10R-nya gitu. Itu kan. Nah, kalau tanpa harus capek-capek buang biaya riset untuk MotoGP untuk betul lagi. Karena baru di riset aja mereka udah ngabisin. Udah ngap. Udah ngap gitu. Dan juga produksi motor dan mereka kan selama semusim itu mereka harus nyediain beberapa motor kan benar. Gitu. Ya mesinnya dari bodinya gitu. Karena kayak pas mending kalau misalkan dia finish dan nggak apa-apa kalau kecelakaan gitu.
Iya, padahal gue kangen banget tau sama suara mesinnya Kawasaki gitu yang zaman. Kalau gue sih jujur sama warnanya gue. Warnanya hijau ya. Hijau khas Kawasaki banget gitu. Bener-bener. Udah enak lama gitu. Tuh, Terakhir kan kalau gue. Walaupun sempat ada Marco Melandri, tapi iya. Kuring sih. Iya, Marco Melandri. Karena ya nggak tahu ya, Melandri di Ducati juga kuring. Iya, maksudnya memang udah umur sih. Iya gitu. Tapi maksudnya gue masih pengen ada Kawasaki sebenarnya gitu. Ya. Gue juga termasuk. Tapi ya gitu, itu tentang Kawasaki. Kan kita bahas lagi Aprilia gitu. Nah itu makanya. Tapi memang kenapa dihubungkannya ke Kawasaki karena yang ngasih statement Kawasaki nggak mau balik karena kendala budget itu, ya memang karena sebesar itu. Itulah kenapa Aprilia nggak bisa langsung masuk sebagai tim pabrikan gitu. Makanya dia harus kerja sama dulu dengan Gresini Racing gitu. Yang udah lebih lama lah. Iya benar gitu. Tapi tahun depan di musim 2022, Aprilia akan melepaskan diri dari Gresini Racing dan Aprilia akan jadi tim independen. Gitu. Jadi dia akan bikin tim pabrikan berarti Aprilia itu. Iya. Wow. Lalu kemana Gresini kira-kira bakal? Mungkin akan bergabung atau dengan Aprilia lagi, kita nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Atau ternyata ke Honda bisa jadi. Atau jadi tim satelitnya Suzuki. Suzuki bisa juga. Bisa jadi karena Suzuki kan Suzuki cuma ada. Pengen ya? Iya, emang udah ada rencana untuk bikin tim satelit. Betul. Gitu. Ya mungkin Gresini nanti jadi tim satelitnya atau malah Suzuki punya tim satelitnya VR46. Ya kita nggak tahu juga. Ya kalau misalnya semuanya pada punya dua gitu, misalnya tim pabrikan satu, tim pabrikan salah. Kan ini Ducati ada 3 kan. Ya. Karena Suzuki nggak ada. Betul. Ya, kayak gitu-gitulah. Maksudnya ya mungkin nanti kayak Sponsorama pindah dari Ducati ke Suzuki mungkin, atau bahkan ke Aprilia langsung. Siapa tahu gitu. Gue tuh pas tahu masalah soal budget kayak gini ya, gue tuh cukup salut sama beberapa beberapa pabrikan yang sempat nyobain ngerasain MotoGP gitu, terjun di MotoGP kayak WCM, terus kayak Ilmor yang warna putih ya. Iya, walaupun cuma 3 seri, terus habis itu udah duitnya habis, tapi berani gitu maksud gua. Atau kayak Proton kan Malaysia punya kan. Betul. Dia bikin motor buat waktu itu timnya Kenny Roberts kalau nggak salah. Bahkan sebenarnya Proton dikenalnya sebagai produsen mobil. Iya, tiba-tiba main bikin di MotoGP. Iya, mesin prototype MotoGP, go berani gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kangen yang kayak gitu-gitu. BMW sampai sekarang nggak berani tuh nurun motor di MotoGP. Masih main di Superbike aja kan? Iya, BMW juga itu juga baru masuk di Superbike. Belum lama. Di MotoGP BMW nyumbangnya masih mobil safety car doang. Iya bener. Bagus tapi mewah. Dan hadiah buat pembalap juga. M. Iya benar. Dia yang tipe M, tapi nggak tahu tahun ini yang mana gitu. Tapi ya kayak gitu-gitu, maksudnya gue, wah anjing ini kayak apa, perlu ada kebijakan, perlu ada peraturan yang bikin secara budget bisa dipangkas gitu. Jadi biar tim-tim lain tuh bisa lebih rame lagi. Maksud gue biar kayak dulu pembalap kan sekarang cuma 22 gitu, kayaknya sepi-sepi aja dah, kurang rame nih. Bisa lah dibikin 6 pembalap lagi nih, 3 tim lagi. Karena dulu zamannya gitu. Zamannya Mike Doohan kan sebanyak itu lebih rame lagi malah. Iya makanya dan seru. Gitu. Cuma mungkin nggak tahu ya karena dulu motornya belum secepat sekarang kali ya. Kalau sekarang ya dinilai terlalu berbahaya. Mungkin kalau sirkuitnya keramaian bisa jadi. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Karena terakhir aja pecah lagi rekor itu kan. Top speed. Iya, Zarco. Iya, makanya 362. Nah, itu makanya mungkin faktor safety-nya juga kali ya yang dipertimbangkan. Sebenarnya waktu itu sempat ada yang mecahin top speed ke 378 tapi nggak jadi karena dianggap penipuan. Aduh, itu pasal anjir. Untung gue pinter. Iya, itu pasal dat kan.
Jadi berarti Aprilia akan membuat tim sendiri di musim 2022. Betul. Kabarnya begitu. Sementara berarti ini udah fix kalau mereka 2 musim ini adalah di tim satelit. Walaupun secara menurut gua ya, secara teknologi oke juga nih Aprilia, meskipun ya dibilang nyontek Ducati lah, bodo amat lah gitu. Tapi menurut gua perkembangannya udah cukup oke di musim ini. Terbukti di Alex Espargaro selalu ada di 10 besar nih. Entah di kualifikasi, entah di race, tapi goks pokoknya. Nyesel pasti lu Andrea Iannone lu pakai doping. Iya, goblok sih lu. Iya, pakai doping ya elah. Tapi enggak apa-apa lah karena akhirnya BNN dah tuh. Tapi perannya kan akhirnya tergantikan oleh Salvadori. Safa. Ya pakai L. Ya terserah, pokoknya dia akhirnya jadi teman ngobrolnya Rossi di belakang. Ya pokoknya gitu ya. Ditunggu aja nanti episode selanjutnya kita akan bahas seri Portimao, atau kalau ada gosip apa tolong di-share di kolom komen. Ya kalau ada yang rela komen. Iya benar. Pokoknya ditonton, di-share, jangan lupa share juga di Instagram kalau lo udah nonton ini, dibagiin ke teman-teman biar yang nonton enggak cuma 6. Duanya kita berdua. Iya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan Side by Side Podcast. Gue udah kedinginan, muka gue udah kuning banget ini. Tangan gue udah keriput, jadi dadah.